kita melihat sekali keterbelahan. Artinya tidak ada satu narasi tunggal yang bisa menjelaskan kenapa Brigadir J ini meninggal. Masyarakat, para praktisi, ya orang-orang yang punya pengalaman sebelumnya di dalam investigasi juga banyak mengkritik ya bagaimana cara kerja pihak polisian saat ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya berjumpa kembali dengan kami di segmen Jangan Salah Arah. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Hidayat. Ya, ini isu masih yang paling hangat yang bikin penasaran semua orang, mungkin masyarakat Indonesia semuanya penasaran ya. Artinya semua mata menuju ke uh, kasus ini ya. Dan ini sangat apa istilahnya men-challenge dari kredibilitas institusi kepolisian, yaitu kasus tentang penembakan Brigadir J. Nah, dikabarkan bahwa katanya Baradae ini tidak ditetapkan sebagai tersangka, bukan tersangka. Kemudian hari Rabu besok akan ada penggalian untuk otopsi ya, dan banyak hal lain termasuk kesaksian dari pacarnya ya, kekasihnya Brigadir J. Dan ini semakin menguak banyak hal, tapi memang masih banyak hal yang belum disebar ke publik ya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat harus menunggu dengan sabar apa sebenarnya yang terjadi. Tapi tentunya asumsi masyarakat itu akan susah dibendung ya, karena masyarakat mempunyai rasionalitas juga untuk bisa memahami apa yang sedang terjadi. Jadi memang ini hal yang susah untuk dibendung. Kemudian ini terkait dengan judul ini mungkin agak bombastis ya. Terbelahnya keluarga besar Polri soal kasus Brigadir J. Nah ini apa asumsinya? Oke, baik, Bang Mador mungkin bisa menyampaikan perihal ini, silakan. Baik, terima kasih Bro Eko. Video pengantar yang cukup luar biasa ya, cukup komprehensif kita melihat tadi bagaimana pandangan-pandangan para purnawirawan polisi ya terkait kasus ini. Dan kita melihat kalau mereka ini, para purnawirawan ini kan adalah tetap bagian dari korps ya, tetapi bagian lingkar kedua dari inner circle ya. Kalau inner circle ini kan kepolisian aktif, kalau para purnawirawan ini kan adalah yang tidak aktif, tapi kebanggaan korps mereka adalah sama ya, tunggal gitu, bangga dengan korps kepolisiannya. Dan kalau kita lihat yang bicara di publik ya, itu kita melihat bagaimana para keluarga besar ya kepolisian Republik Indonesia sendiri ini terbelah. Kita nggak usah ceritakan kondisi masyarakat ya. Ya, masyarakat tentunya punya rasa keinginan tahuan yang tinggi. Kalau dalam konteks masyarakat tidak terbelah, mereka malah mencari-cari apa fakta dan motif ya yang sesungguhnya begitu. Rasa curiosity, keinginan tahuan masyarakat ini saat ini tidak terbendung lagi, Bro. Dan adalah tugasnya para pemilik informasi untuk menyampaikannya ke publik. Jadi informasi apapun, sekecil apapun yang terjadi dari perkembangan kasus meninggalnya, terbunuhnya Brigadir J ini pasti mendapatkan perhatian dari masyarakat kita ya. Nah, kalau melihat dalam konteks narasi yang disampaikan oleh para purnawirawan jenderal ya yang ada di dalam media ya, saya kira kita melihat sekali keterbelahan ya. Yang pertama, di kubu yang pertama adalah kubu yang mempertahankan narasi awal yang disampaikan oleh pihak Humas terkait motivasi ataupun terbunuhnya dari Brigadir J ini ya, motivasi atau apa istilahnya cerita
bagaimana Brigadir J ini bisa terbunuh ya. Yang pertama kita tahu juga ada Pak Benny Mamoto yang sejak awal saya kira narasinya adalah sama persis dengan narasinya Humas Polri, di mana Brigadir J ini terbunuh karena ada kasus pelecehan terhadap istri dari mantan atau Kadif Propam nonaktif ya, Verdi Sambo. Tetapi kan sekarang ini setelah 15 hari ya kita melihat perkembangannya, saya kira narasi itu sudah mulai ada fakta-fakta yang berbeda. Yang terjadi adalah bukan itu. Ya, setidaknya itu disampaikan oleh para penasehat hukum dari keluarga Brigadir J. Nah, dari dua kelompok ini ya tentunya publik bertanya-tanya mana yang paling benar. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji ya sebagai mantan Kabar Eskrim dan juga Pak Seno ya sebagai ketua RT di dekat lokasi itu menunjukkan banyak kejanggalan dari narasi pihak Humas. Nah, kejanggalan itu ya tentunya seiring juga dengan logika publik yang beredar terkait kasus kematian ini. Nah, saya kok melihat bahwa kesimpang siuran ini ya ini semakin hari semakin menyebar, semakin merata begitu loh. Artinya tidak ada satu narasi tunggal yang bisa menjelaskan kenapa Brigadir J ini meninggal. Karena ketiadaan narasi tunggal inilah maka keluarga besar polisi sendiri itu terlihat berbeda-beda pendapatnya. Ya, saya tidak memahami apa motivasi ya munculnya perbedaan-perbedaan itu selain menjelaskan bahwa ada nalar publik yang diganggu dalam narasi yang pertama. Nalar publik yang diganggu dalam narasi Humas yang pertama disampaikan itu adalah ketika diketahui CCTV hilang. Yang kedua adalah ketika publik mengetahui bahwa jasad sampai di rumah keluarga dilarang dibuka. Bahkan akhirnya dibuka pun dengan cara dramatis ya, dalam arti ada keributan terlebih dahulu dan akhirnya dibuka, dan ketika dibuka itu alangkah terkejutnya keluarga bahwa ini tidak seperti yang diceritakan adanya sekedar tembak menembak, tetapi di situ ada bukti-bukti lain terkait jeratan ataupun pukulan benda tumpul dan lain sebagainya gitu, yang tentunya tidak sesuai dengan narasi dari yang pertama. Nah, kegoncangan narasi publik ini juga didukung dari otopsi. Ternyata permintaan keluarga terhadap adanya atau perlunya otopsi ulang ini diakomodasi. Bahkan dalam proses otopsi ulang ini ya melibatkan komponen-komponen yang jauh lebih independen, lintas aparat, lintas lembaga penegakan hukum seperti TNI juga dilibatkan. Rumah sakit tim forensiknya pun tidak tunggal, tetapi tim forensik yang berbagai latar belakang, ada profesi kedokteran, ya ada tim forensik yang tergabung dalam Asosiasi Dokter Forensik Indonesia, ada juga tim forensik dari 3 matra tentara, udara, barat, dan juga laut, dan juga adanya dukungan dari lembaga-lembaga yang lain. Dan saya kira dengan dipenuhinya permintaan otopsi ulang ini menunjukkan bahwa narasi yang pertama ini sudah sangat diragukan oleh publik dan juga oleh para pihak yang terkait gitu ya. Nah, inilah yang kalau dicerita latar belakang kenapa keterbelahan masyarakat dan juga keluarga Polri terjadi, ya karena adanya ketergangguan narasi publik yang diceritakan dari meninggalnya Brigadir J ini. Jadi narasi yang disampaikan pertama kali ini banyak sekali kejanggalannya, dan kejanggalan itulah menyebabkan ketidakpercayaan. Nah, saya kira ini bro yang fenomena ini terjadi, dan ini nggak bisa terbantahkan bahwa memang dari pihak masyarakat ya, para praktisi ya, orang-orang yang punya pengalaman sebelumnya di dalam investigasi juga banyak mengkritik ya bagaimana cara kerja pihak kepolisian saat ini. Setidaknya yang dikritik adalah ketika misalkan dilakukan rekonstruksi yang dilakukan hari Minggu kemarin,
di mana prarekonstruksi itu tidak jelas terhadap kasus apa, kasus terhadap permintaan atau apa istilahnya aduan dari keluarga Brigadir J atau versi yang mana ini. Dan kalau kita dengar juga narasi dari keluarga korban bahwa rekonstruksi ini hanya satu sisi saja, hanya satu segmen atau satu perspektif saja, yaitu tentang tembak menembak. Di mana kasus tembak menembak itu tidak diceritakan atau tidak dilakukan prekonstruksi apa yang sedang terjadi mulai dari hari sebelumnya atau setidaknya dalam hari yang sama, tapi dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta misalnya. Nah itu yang menjadi pertanyaan loh, kenapa rekonstruksi itu terkesannya terburu-buru, kenapa tidak menunggu misalkan hasil otopsi dulu, baru kemudian kelihatan kan apakah sebelum tembak menembak ini ada dugaan siksaan, dugaan pemukulan, dugaan sayatan misalkan, yang itu kemudian bisa menjelaskan nanti motif dan juga pelaku dari kasus pembunuhan ini. Saya mau berhenti di situ dulu, bro. Mungkin kita bisa elaborasi lebih dalam. Silakan. Ya, Bang Mas, barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, tadi kan seperti yang sudah disampaikan ya, bahwa yang kita bahas tema hari ini keterbelahan ya, opini dari pandangannya dari keluarga besar Polri, dalam hal ini para purnawirawan ya dari Polri ini. Di satu sisi kita sering melihat Pak Susno Diwaji ya, mantan Kabar Eskrim, yang menyampaikan pandangan-pandangannya ya di media, di televisi, bahwa kasus ini banyak kejanggalan, tapi narasinya begini, meskipun banyak kejanggalan, sebetulnya kasus ini gampang sekali diungkap gitu loh. Karena semua bukti-buktinya jelas gitu kan. Dan ketika misalnya banyak ditemukan kejanggalan pada mayat Brigadir J, ini kan juga bisa diotopsi ya. Nah tadi dijelaskan Bang Matur, otopsi pertama itu kan akhirnya gugur ya, atau banyak pihak tidak mempercayai, sehingga akhirnya ini jadi bumerang nih buat pihak kepolisian dan kedokteran forensik kepolisian yang mengotopsi yang pertama ini, karena ternyata apa yang disampaikan otopsi pertama itu tidak sesuai dengan kenyataan di jenazah itu Brigadir J, sehingga ini kan jadi pertanyaan publik, sehingga makanya kejanggalan ini bukan berasal dari masyarakat atau tekanan masyarakat, tapi itu terjadi dari internal polisi sendiri gitu loh kan. Seperti itu, sehingga kemudian nah itu satu sisi ada purnawirawan yang mengkritisi nih penanganan kasus ini sejak dari awal sampai proses-proses berikutnya. Tapi juga ada purnawirawan yang lain seperti Pak Beni Mamuto ya, yang sekarang Ketua Kompolnas, yang menyampaikan bahwa seolah ini tidak ada kejanggalan. Ini hanya peristiwa tembak menembak biasa. Kalaupun ada kayak sayatan, dia mengatakan itu bisa jadi atau bukan bisa jadi, ya itu luka tembak peluru gitu, kena seperti sayatan. Dan dia berkali-kali mengatakan ini hanya expert yang bisa, tapi dia sendiri sudah membangun opini gitu kan. Nah ini sehingga publik sangat melihat ini terjadi nih pembelahan di keluarga besar tubuh kepolisian. Nah tinggal kita lihat nih sama, jadi artinya kekuatannya nih sama besar gitu ya terhadap kasus ini, atensinya ya. Bahkan di tubuh internal purnawirawan kepolisian ini terjadi dan terlihat jelas oleh publik. Itu mungkin dari saya. Silakan Bang Matur atau Bang Eko mau menanggapi. Ya, memang yang hingga saat ini belum jelas itu siapa pemilik pistol ya. Ya mungkin ya kita tunggu saja, mungkin kepolisian menunggu semuanya sudah clear, semuanya diinformasikan, tapi memang masyarakat menunggu itu seperti siapa pemilik pistol itu yang sebenarnya, apakah Baradae ataukah Irjen Verdi Sambo atau siapa, sehingga ini tentunya tanda tanya ini sedikitnya kalau misalnya disampaikan ya. Karena untuk kalau memang pistolnya terdaftar kan itu mudah untuk dicari identitasnya siapa begitu, dan pasti istilahnya polisi tidak usah menunggu lama untuk bisa menyampaikan ke publik.
Oke, gimana Bang Fatnur? Iya, saya kira kembali ke topik kita tentang terbelahnya keluarga besar Polri ya, soal kasus Brigadir J ya. Ini menunjukkan memang keluarga besar kepolisian Republik Indonesia ini ingin tahu juga yang sebenarnya. Jadi ada rasa keadilan dan rasa kebenaran ya yang biasa dimiliki oleh mereka meskipun mereka sudah tidak aktif lagi ya ataupun keluarga besarnya tidak terlibat langsung dalam eh, pemberantasan penegakan kebenaran ya dan keadilan ini masing-masing orang jadi punya teori sendiri dan teori ini sebetulnya tidak bisa kita larang karena inilah hasil atau konsekuensi dari ketiadaan penjelasan dari tim khusus ya tim khusus atau tim pencari fakta ini kan sampai saat ini belum ada rilis ya apa sebenarnya yang sudah mereka lakukan apa saja temuan mereka kan belum ada jadi seolah-olah tim khusus ini menutup rapat ya informasi dan publik akhirnya berspekulasi. Nah, misalkan ada update yang terbaru ketika pada hari Minggu yang lalu keluarga atau penasihat hukum keluarga Brigadir J ini mengatakan sudah ditetapkan tersangka. Tapi hari ini saya baca lagi di media bahwa pihak kepolisian minta dikutip bahwa tidak ada, belum sama sekali ditetapkan tersangkanya. Silakan kutip, tutur Andi. Ya, Andi ini adalah pihak dari saya kira kepolisian ya. Direktur Tindak Pidana Umum Polisi Brigadir Jenderal Andi Rian ya yang dihubungin pada Minggu petang bahwa dia merespon bahwa Brada E adalah polisi yang diduga menembak Brigadir J sebagai tersangka. Dia counter bahwa belum ada penetapan tersangka. Nah, sementara kasusnya sudah berlarut-larut dan ini internal polisi yang terbunuhnya adalah polisi yang diduga meskipun belum tersangka juga adalah polisi tapi belum ada tersangkanya. Ini kan satu hal yang aneh ya, yang agak rumit gitu. Nah, mungkin kita bisa sampaikan bahwa keanehan-keanehan ini memang sulit dijelaskan, tetapi kalau kita memahami bahwa di internal kepolisian juga ada dinamika, sebagaimana adanya dinamika di keluarga besar Polri, maka dinamika yang ada di internal kepolisian inilah yang kita bisa jelaskan kepada publik bahwa ada tarik-menarik dua kutub yang cukup kuat yang kemudian akhirnya mengakibatkan tidak adanya kesepakatan dalam perlu atau tidaknya pengungkapan kasus ini segera, pengungkapkan kasus ini apa adanya kepada masyarakat. Itulah menurut saya satu-satunya alasan yang make sense gitu. Tetapi tarik ulur kepentingan yang ada di internal ini harusnya kalau menurut saya diakhiri. Kenapa? Karena makin lambatnya informasi yang sebenar-benarnya, makin besar spekulasi yang ada di masyarakat. Dan saya rasa ya, narasi yang dibangun oleh masyarakat ini ya itu juga tergantung narasi yang disampaikan oleh para keluarga besar atau purnawirawan dari kepolisian misalkan ketika mengenai forensik senjata. Ya, Glock 17 ya. Itu kan dinyatakan oleh Pak Susno secara terbuka bahwa itu senjatanya perwira, nggak mungkin seorang barada itu bisa memegang itu. Jadi bisa jadi senjata yang ditembak ke dalam peluru yang ditembakkan ke dalam tubuh dari Brigadir Yosua ya, itu bukan milik Brada E, gitulah. Nah, ini kan narasi-narasi yang cukup menarik gitu loh. Dan pula saya kira Pak Susno juga mengatakan bahwa ketika autopsi yang pertama ini diragukan, maka dokter forensik yang menandatangani hasil visum yang pertama itu perlu dipanggil, perlu diperiksa.
apakah dia telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya atau ada unsur-unsur lain memenuhi keinginan pihak tertentu sehingga dia menyampaikan laporan yang tidak tepat. Nah, itu juga ada hukumannya. Nah, saya kira ini ya yang saya sampaikan tadi, ini ada dinamika ya yang cukup kuat, tarik menarik kepentingan, konflik of interest di internal kepolisian. Dan dalam kondisi seperti ini maka leadership ya dari pihak kepolisian itu yang menentukan. Kalau leadershipnya mengatakan baik, firm dengan tegas mengatakan kita buka seadil-adilnya, setransparan mungkin, dan saya rasa itu bukan hanya di mulut, tetapi di internal, di dalam ruang-ruang tertutup kepolisian juga mengatakan seperti itu. Saya kira dalam 1-2 hari ini tidak akan lama lagi dibuka ke publik dan semuanya akan disampaikan, dibeberkan apa adanya sesuai dengan fakta. Tetapi kalau leadership mengatakan tidak, kita harus lindungi ya perwira tertentu, maka narasinya akan berbeda dan ini nanti akan banyak semakin menabrak logika publik. Dan ini tidak akan selesai 1-2 hari atau 2 minggu gitu. Contoh misalkan publik ya dengan peranan jurnalistiknya itu sudah menginvestigasi siapa profil yang disebut-sebut sebagai polwan cantik yang punya terkaitan dengan Verdi Sambo misalnya. Ya itu diteliti juga ya. Bagaimana misalkan baju ya yang terakhir digunakan oleh Brigadir J ini bisa hilang. Misalkan. Ini kan banyak ya, CCTV ya, tadi saya sebutkan juga forensik, kemudian senjata, kemudian lokus tempat dari kejadian. Ini semua tidak jelas sampai hari ini. Nah, dan yang terakhir saya ingin sampaikan ini beda ya dengan kasus terkait dengan penembakan istri TNI ya. Ini cepat terbongkar, dia ditembak di hari apa? Senin ya atau hari apa? Saya kira belum lama ini dan kemudian dari keterangan modal CCTV saja sekarang sudah ditemukan siapa tersangkanya dan siapa dalangnya. Tapi beda dengan kasus Brigade J ya, penembakan di rumah Verdi Sambo. Sampai hari ini, bro, kita belum mendapatkan siapa tersangkanya. Demikian. Ya baik, Bang Mus, ada yang mau ditambahkan? Iya, kalau dari saya ingin menanggapi gini. Yang pertama masalah ini Bang, apa? TGPF ya. Berarti kan ini kita publik masih menunggu nih hasil pengumuman dari TGPF nih yang sudah dibentuk ya. Ini hasilnya seperti apa? Yang kemudian juga masalah, nah ini autopsi ulang ya, yang rencananya dilakukan hari Rabu besok ya. Nah ini publik juga menanti-nanti nih Bang, autopsi ulang hari Rabu besok. Mungkin ini kan akan membuka banyak hal ya di autopsi ulang kemarin besok ini. Apakah yang kemarin itu terjadi problem atau memang ada kebohongan dan lain sebagainya, sehingga sampai kan makam Brigadir J ini katanya dijaga ya, sampai dijaga masyarakat, dikasih lampu malam harinya, ganti-gantian berjaga. Jadi ini hal sangat penting sekali gitu ya, masalah pengumuman TGPF dan masalah otopsi ini gitu. Nah, itu mungkin mendapat pandangan saya. Silakan, ada yang mau ditanggapi dulu? Iya, untuk otopsi ulang yang dilakukan hari Rabu. Jadi otopsi ulang ya hari Rabu nanti ini akan membuka kotak Pandora. Ini akan banyak nanti orang yang khawatir ya karena selama ini dia menyembunyikan kasus ini dari publik dengan sebenar-benarnya. Ya. Dan saya kira bukti terakhir yang disampaikan oleh kekasih ya atau teman dekat dari Brigadir J ya yang diperiksa 32 jam itu yang konon kabarnya ada pengakuan akan diancam, akan dibunuh ya di bulan Juni ya, 1 bulan sebelum beliau akhirnya terbunuh. Ini menjadi satu bukti yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Jadi bukti baru muncul, nah nanti dari otopsi ulang yang dilakukan ini akan menyimpan satu cerita. Kalau bahasanya Pak Susno kan katakan
bahwa mayat atau jenazah ini akan bicara, ya kan? Nah, bicaranya itu adalah bicara dengan fakta gitu. Dan ketika kotak Pandora ini terbuka, maka saya kira yang harap-harap cemas ini banyak, bro. Karena ternyata saling apa istilahnya, ini saling ngunci gitulah. Ya, yang kemudian saling terkait ya. Nah, pertanyaannya adalah mampukah leadership kepolisian itu bertindak sesuai dengan fakta dan melakukan konsekuensi dari fakta yang muncul? Ya, bisa jadi dia menerima fakta, tetapi ya sudah, yang pelaku-pelakunya dibiarkan saja. Tidak ada keinginan enforcement gitu ya, apa istilahnya, penindakan hukum terhadap orang-orang yang menyimpang dari tupoksi kepolisiannya misal. Nah, saya kira konsekuensi dari otopsi besok nanti itu banyak, bro. Dan ini akan membuat para orang-orang ya tertentu ya itu menjadi was-was ya, harap-harap cemas bagaimana tentang nasib mereka ke depan. Dengan kata lain, ini nggak bisa tidur nih, bro, di hari Rabu nanti. Ya, Implikasi dari otopsi ulang ini kan ya cukup dahsyat sih menurut saya, karena kalau sampai memang berbeda ya dengan apa yang disampaikan otopsi pertama, mungkin akan banyak pihak yang terlibat ya, dianggap terlibat. Terus juga mungkin tambahan saya begini Bang, pertanyaan saya ini kan kita melihat misalnya Kapolres Jakarta Selatan sudah dinonaktifkan, kemudian ada juga pejabat di Propam ya, selain Verdi Sambo kan ada Hendra Kurniawan ya, kalau bisa Karo Paminal ya di sana. Nah, pertanyaan saya begini, ketika Kapolres Jakarta Selatan ini dinonaktifkan misalnya, apakah ketika dia menyampaikan pengumuman itu, apakah dia ada koordinasi nggak dengan pimpinannya gitu kan? Kalau dalam hal ini misalnya Kapolres ya Kapolda gitu. Apakah hanya inisiatif pribadi atau memang ada koordinasi? Nah, kalau ada koordinasinya kan kita perlu tahu sebetulnya seperti apa. Termasuk juga ini Karo Paminal ini kan orang di Propam gitu kan. Jadi berhentikan. Nah, ini kan sebenarnya dalam institusi itu kan ada garis koordinasi ya. Apakah ini ada subordinasi atau seperti apa nih? Kita jadi menerka-nerka juga. Artinya terlalu banyak kejanggalan lah dalam peristiwa ini. Silakan. Barangkali masih mute. Masih mute. Ya, masih maaf. Ini keinginan publik ini sangat tinggi, makanya banyak berbagai versi ya, Bro Mustafa ya. Dan versi yang sebenarnya apakah ini ada permufakatan jahat di internal kepolisian untuk menutupi kasus ini. Nah, ini yang perlu kita mendapatkannya dari tim khusus. Kalau ternyata ada satu kerjasama atau permufakatan jahat ya di internal kepolisian, maka saya kira tugas leadership ya dari mungkin Kadif Propam yang baru ya, PLH, PLT ya, itu melakukan satu koreksi besar-besaran. Kok bisa ada satu permufakatan untuk menyembunyikan kasus ini misal. Tapi bisa jadi ada narasi lain, yaitu misalkan ternyata memang narasi yang pertama misalkan yang disampaikan oleh pihak kepolisian itu narasi yang selalu diulang-ulang dan akhirnya itu dipercaya. Nah, sehingga akhirnya fakta yang disampaikan oleh keluarga Brigadir J itu menjadi terabaikan, tertolak gitu. Nah, kalau yang dia pakai adalah narasi yang pertama, ya saya kira ini ada lompatan ya, bagaimana logika publik menjelaskan fakta-fakta lain. Dan ini kan berarti kenekatan pihak kepolisian ya, karena melabrak banyak logika, dan ini konsekuensinya lebih berat. Ya, jangan-jangan ini semua orang sudah bersepakat bahwa right or wrong, my man should be protected gitu loh. Baik buruk orangku harus dilindungi. Nah, kalau mentalnya begitu, itu sama saja tidak ada self correction, sama aja ini lembaga akan menjadi lembaga tirani, bukan lembaga yang menjunjung tinggi demokratisasi ya dan mengungkapkan kebenaran dan keadilan. Karena budaya yang
sifatnya menutupi kebenaran dan keadilan itu adalah budaya yang hanya hidup dalam kondisi tirani. Saya kira kita sudah hampir 25 tahun ini hidup di alam demokrasi. Saya kira kalau ada orang-orang tertentu yang benar salah orang saya harus dilindungi, ya saya kira ini harus dibongkar, ya tidak layak ada mental seperti ini ya di dalam aparat penegakan hukum kita gitu. Ya, baik. Saya kira cukup jelas ya. Dan kita berharap bahwa kepolisian ini berbagi kendalanya, tapi tetap goals-nya adalah menegakkan keadilan, ya, menegakkan supremasi hukum, ya, law enforcement, sehingga tidak terjegal oleh atau tersandra oleh hal-hal yang lain, ya. Jadi ada kelugasan dan punya keberanian begitu. Karena memang ini menyangkut bersama anggota, tentunya akan ada apa istilahnya, kesungkanan dan sebagainya, diharapkan itu tidak terjadi. Sehingga Polri tidak mempertaruhkan nama baik institusi hanya untuk melindungi segelintir orang yang memang tidak patut dilindungi, gitu ya. Baik, saya kira cukup. Kita lanjutkan kepada topik berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, pemirsa jangan lupa untuk subscribe channel Ahmad Nur Hidayat dan simak terus segmen Jangan Salah Arah yang tayang setiap harinya.